Hai Millennials, balik lagi di channel Millennials.do. Bareng gue Hisyam Lutfi Haikal. Apa kabar nih Millennials? Semoga baik-baik selalu ya. Aduh, nggak berasa nih. Ketemu lagi aja sama gue ya kan? Semoga Millennials nggak bosen ya ketemu gue terus. Oke, nggak usah pakai panjang lebar. Kali ini gue bakal bahas mitos larangan duduk di depan pintu. Lu pada pernah nggak sih? Kalau lagi duduk di depan pintu, itu tuh ditegur sama bokap, nyokap, kakek, nenek, om, tante, semuanya. Pernah kan pasti? Nah, lu kalau pernah duduk di depan pintu kayak gitu ditegur, berarti lu senasib sama kayak gua. Kalau orang tua dulu bilang, katanya itu adalah pamali, ya kan? Pasti pernah kan lu dengar kata pamali. Nah, kali ini kita bahas secara mendalam mitos larangan duduk di depan pintu. So, let's go, langsung aja. Cus! Mitos jangan duduk atau berdiri di depan pintu sangat populer di tengah masyarakat. Jangan duduk depan pintu, nanti susah dapet jodoh. Ya kan? Atau jangan berdiri di depan pintu, nanti rezekinya seret. Pasti milenials pernah kan digituin? Ada juga larangan duduk menghalangi pintu bagi ibu hamil. Sebagian besar mengatakan bahwa duduk menghalangi pintu, seorang ibu hamil akan kesulitan dalam proses melahirkan. Itu kata orang tua dulu. Akibatnya, persalinan pun akan lebih lama. Bahkan, ada yang melarang duduk depan pintu karena mengganggu makhluk halus yang lewat depan pintu tersebut. Pelanggar pantangan ini konon bisa mengalami sakit akibat teguran dari si makhluk halus tersebut. Ih, serem banget kan milenial? Makanya jangan coba-coba dah duduk depan pintu. Selintas tak ada hubungannya antara duduk atau berdiri depan pintu dengan jodoh atau rezeki. Mungkin kalimat tersebut terlahir dari pengalaman hidup yang dilalui oleh para orang-orang tua zaman dahulu. Mitos pantangan ini biasanya diperuntukkan oleh gadis-gadis atau biasa kita sebut perawan. Hal ini dilakukan untuk menakut-nakuti atau mencegah sang gadis tidak duduk di depan pintu rumahnya. Pantangan ini muncul karena pada zaman dulu kebiasaan para wanita yang suka mencari kutu atau tradisi nginang. Dengan cara duduk berjejer depan pintu, kebiasaan itu berlangsung turun-temurun. Dari orang tuanya, turun sampai ke anaknya yang masih perawan atau gadis. Sehingga warga yang merasa terganggu lalu membuat larangan ini. Dari beragam mitos, ada beberapa faktor yang membuat kita jadi takut buat duduk di depan pintu, alias mitos larangan duduk di depan pintu. Pertama, seorang gadis dilarang duduk di depan pintu karena akan menghalang-halangi orang yang keluar masuk rumah, termasuk tamu yang akan melamar sang gadis. Itu kata orang dulu. Kedua, berdiri atau duduk di depan pintu adalah perbuatan yang bisa menyulitkan orang lain yang akan keluar masuk melalui pintu tersebut. Benar nggak sih? Jadi kita kalau mau masuk itu ribet karena dihalangin. Gitu milenial. Ketiga, bagi ibu hamil, larangan duduk di depan pintu ternyata ada alasannya. Duduk di depan pintu akan memperbesar potensi ibu hamil untuk terpapar penyakit melalui udara. Pintu yang terbuka akan mendukung penyebaran seperti flu. Ingat, hamil adalah saat daya tahan ibu sedang berada pada posisi terendahnya, sehingga membuat ibu akan rentan terinfeksi penyakit, termasuk flu. Keempat, dari sisi kesehatan, duduk menghalangi pintu juga berpotensi membuat masuk angin. Nah, jadi kalau milenials pada masuk angin, itu mungkin karena duduk depan pintu. Yang kelima, dari sisi agama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dengan duduk di depan pintu akan mempersulit lalu lalang banyak orang. Maka lebih baik tidak duduk di depan pintu agar tidak mengganggu orang lain dan urusan kita juga dipermudah olehnya. Gitu milenial. Jadi sekarang kita mulai kurang-kurangin yuk duduk di depan pintu. Oke milenial, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Tadi kita udah ngebahas tentang mitos larangan duduk di depan pintu. Udah pada tahu kan sekarang? Sampai jumpa di next video selanjutnya ya bareng gua. Oke, don't forget millennials, jadilah generasi millennials yang cerdas, open your mind and see the world. Gua Hisyam Lutfi Haikal pamit undur diri. Bye-bye!